Siap. Mulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Agatha Resa Hadir. Endra Palia Kirstania, Hadir. Anabel Elisa Wilona. Kita kali ini akan belajar tentang bagaimana cara mencari jarak antara dua titik di bumi pada garis bujur yang sama. Nah, di sini kita akan mempelajari dulu tentang bumi. Oke, teman-teman. Konsep yang akan kita pakai hari ini yaitu konsep apa namanya? Panjang busur lingkaran. Oke, udah pernah kan? Belajar lingkaran ada masih ingat nggak? Rumus mencari panjang busur lingkaran itu gimana? Kalau derajat 360. Oke. Nah, karena kita kan akan mempelajari tentang jarak bumi ini, nah maka kita akan menggunakan garis-garis bumi. Ada yang tahu nggak garis-garis bumi itu apa? Dari garis bumi itu diperkirakan sekitar 6.300 Gue tahu. Oke, sekitar itu ya. Oke, di sini fokus kita akan mencari jarak antara dua titik pada garis bujur yang sama. Oke, di sini kita ada gambar begini. Ada yang tahu nggak teman-teman garis bujur itu? Garis apa sih? Atau garis yang mana sih? Yang ibarat horizontal vertikal kan? Garis vertikal atau garis yang membentang dari kutub utara ke oke ya. Nah, garis bujur yang terbalik ini merupakan garis bujur nol bumi yang coba yang kita cari nol. Ini garis bujur nol. Kalau ke kiri sini nol bujur atau oh ini ada nih 10 derajat, ini bujur 20, ini 30 dan oke, di sini kita akan mempelajari cara mencari jarak antara dua titik pada garis bujur yang sama. Berarti misalkan nih ada kotak A nih, kotaknya di sini nih, anggap aja ini di bujur nol ya, ini bujur nol ya, di lintang 30 dan lintang yang satunya di sini di lintang 10 misalkan. Nah, kita akan mencari jarak dari sini, dari bujur dari lintang 30 ke lintang 10 ini dengan menggunakan rumus panjang busur. Ya. Oke, mencari rumus menggunakan panjang busur lingkaran pada oke, jadi garis bintang dan garis bujur sudah paham ya. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti saya akan membagikan LKPD. Nah, di situ kalian pahami apa yang ada di LKPD, lalu kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Nah, nanti salah satu dari kelompok kalian maju presentasi dan yang lain boleh menanggapi. Nanti di akhir pembelajaran akan saya jelaskan kembali hasil kerja kalian. Saya akan klasifikasi masalah yang kalian temukan pada LKPD. Oke, paham? Oke, sebelum saya bagi kelompok, saya akan bagi tempat duduk untuk kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di depan juga, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang kelompok 4, lalu kelompok 6 dan kelompok 7. Oke, nah untuk kelompok 1, oke, laki-lakinya kita jadikan ketua kelompok semua ya. Oke, ada 5 ya. 5 artinya ada 7 ya. Oke, kita kali 7 yang 2. Oke, ketua kelompok yang pertama ini siapa namanya? Oke, ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2 Haikal. Kelompok 3 oke, kelompok 4 ini kelompok 5. Oke, kita cari kelompok 6. Kelompok 6 ini ada oh, tadi yang dispen ya? Oh, ini ada. Oke, ini kelompok 6 ya. Malu ya.
Oke, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekarang teman-teman silakan mulai diskusi, pahami dan kerjakan soal yang ada di LKPD ini. Di sini ada 3 permasalahan. Teman-teman kerjain selesainya sampai pukul 13.45, setengah jam. Ya, setengah jam. Pahami dan kerjakan. Kalau dapat 1, dapat 1, 2, dapat 2 ya. Oke, paham dulu lalu kerjakan permasalahan yang ada pada LKPD. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kalau Oke, perhatikan teman-teman, ada kelompok yang lain nih dari kelompok 3. Ya, 3 ya. Oke, teman-teman semuanya boleh perhatikan kelompok 3. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Selvi Absi, Saya Rena Saburi. Saya Nathan Putri. akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Untuk yang pertama itu di pertama yakni aktivitas yang tentang jarak sudut itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau misalkan dia itu sudutnya berada sama-sama di lintang utara, dia sudutnya dikurang. Misalkan di sini berada di sudut 98, sudut 60 dan sini sudut 30 lintang utara. Nah, jadi kita di sini mengurangi sudutnya untuk mencari selisihnya. Namun kalau misalkan dia satunya di lintang utara, satu di lintang selatan, misalkan di sini 60 lintang utara, di sini 60 lintang selatan. Untuk mencari selisihnya dia ditambah. Jadi total sudut lintangnya berarti 120, 120 sampai. Karena jarak permukaan bumi itu kan permukaannya nggak rata ya, nggak simetris seperti bola. Nah, maka dari itu di sini di hasil akhirnya tanda samapunannya itu seperti ini. Ya kan di LKPD gitu nggak? Nah, ini hasilnya jarak itu mendekati 3.741 km. Dan jadi jangan lupa ya, ada sama temannya melengkung. Itu artinya mendekati, tidak sama. Oke, paham? Ada yang mau didiskusikan? Nomor 1 sama semua kan jawabannya? Oke, sekarang kita silakan duduk. Mana? Apa namanya? Ya, kilometer. Atau lanjut di atas. Oke, terima kasih semuanya. Tadi sudah kami lanjuti, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, itu tadi cara kita menghitung dengan menggunakan rumus ya. Nah, di sini kita akan coba menghitung menggunakan aplikasi. Saya koreksinya pakai aplikasi aja. Oke, kita lihat sini teman-teman. Nah, lihat ada gambarnya. Buminya nggak ada kelihatan ya. Kita perhatikan di sini.
Di permasalahan 1, oke kita lihat. Ya. Ini anggap aja ini bumi. Ini berputar kan? Anggap aja ini bumi. Oke, di sini pemerintah Afrika Utara berencana membangun jaringan kereta cepat dari kota D Aljazair dengan koordinat 36 RU. Oke, kita masukkan koordinatnya 36 RU. Ini RU ya. Dan berapa? 3 BP. Masukkan 3 BP. Tunjuk ke barat. Oke, kita lihat tipisnya. Nah, di sini ya, kita lihat ini 36 derajat RU ya. Dan 3 derajat B. Ini bawah selatan. Oke, kita lihat titik keduanya yaitu Nigeria 9 RU. Kita masukkan 9 RU dan sama ya 3B BB. Oke, kita lihat titik keduanya. Ini titik keduanya di sini ya. Oke, kita lihat semua ini titik 1. Nah, jarak dari titik 1 ke titik 2 ini ya, titik satunya mana? P. Oh, kelihatan. Nah, ini titik satunya ya P. P-nya di sini, titik 2, I-nya di. Oke, kelihatan ya. Nah, kita cari jarak permukaannya. Kita tadi mau cari jaraknya kan? Cari. Oke, hasilnya 3002,2 sekian. Oke, mendekati. Nah, ini tadi kan mendekati nih, mendekati 3000, berapa itu sekian. Nah, maka dari itu karena perhitungan di kalkulator juga bisa berbeda, maka dari itu tandanya nggak sama dengan tapi mendekati. Oke, terus lagi ya, kita bahas lagi yang tadi nih. Ini kan cari pakai rumus mana tadi? Iya, rumus yang pertama ya di LKPD ada ya. Oke, kita lihat. Nah, kelompok 3 tadi cari pakai rumus yang ini ya. Ya kan? Oke, itu rumusnya ini. Nah, kita menyederhanakan rumusnya bisa kita pakai dengan rumus yang ini. Jarak bumi mendekati 1,2 dikali jarak sudut. Nah, kenapa kita bisa ngitungnya pakai ini sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak pakai ini aja? Karena 2 pi kali 3/1 hasilnya dibagi 10 itu hasilnya 11,2. Oke. Oh, 1,2 ya. Oke, betul banget. Oke, betul itu jawabannya. Kenapa? Jadi kita carinya kalau pengen mudah langsung aja kita cari jarak sudutnya tadi pakai yang ini kan. Jarak sudutnya kita cari pakai ini kan. Sudah ketemu kita kaliin aja langsung sama 111,2. Itu cepatnya. Tapi kalian perlu pahami juga kenapa sih rumusnya bisa kayak gini. Ini asal rumusnya dari sini. Ini kan 2 pi dikali 3671 dikali 360 derajat. Itu hasilnya dikali 1,2. Terus kenapa dikali sama jarak sudut? Di sini kan jarak sudutnya belum dikali, belum diapa-apa ini. Makanya jadi kita kalikan dengan jarak sudut. Bisa dipahami? Paham ya asal rumus ini itu yang kita pakai yang ini asalnya dari mana? Paham ya? Dari sini. Ada yang tanyakan? Oke, ada. Pelajaran kali ini cukup ya. Kita hari ini belajar bagaimana cara mencari jarak antara titik di sini dengan perhitungan menggunakan rumus usul lingkaran dan juga menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman di rumah punya atau mau coba pakai GeoGebra, gak apa nanti saya kasih linknya ya, kalian bisa coba sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencari dua titik di sini dengan garis bintang yang sama. Tadi kan garis bintangnya sama kan? Nah, besok garis bintangnya sama, nanti rumusnya beda lagi. Oke, sampai pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.